Semangat buat seluruh rekan-rekan petani wallet dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses, produktif selalu. Kembali bersama saya, Teddy Archie dari SWAT Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang LMB. Hal ini terkait dengan masih banyaknya pertanyaan dari teman-teman mengenai LMB atau lubang masuk burung. Ini adalah video yang saya gunakan sebagai contoh yang sudah pernah saya posting ya teman-teman. Ya, ini gedung ini menggunakan 2 LMB. Nah, teman-teman bisa melihat di sini salah satu LMB ini saya perkecil ya. Ini memang gedung penanganan ya. Salah satu LMB saya perkecil. Dan LMB utama itu tetap saya on-kan. Ya, jadi kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang LMB atau lubang masuk burung. Pada prinsipnya lubang masuk burung ini adalah akses utama atau pintu gerbang ya untuk walet masuk ke dalam gedung walet. Nah, kemudian memang ada beberapa inovasi yang dikembangkan, yaitu menggunakan 2 LMB. Ada juga yang menggunakan kedua-duanya LMB horizontal, ada juga yang menggunakan LMB ini horizontal dan vertikal, yaitu yang sering disebut juga dengan lubang naga atau masuknya burung dari atap ya, atau istilah kerennya sih disebut dengan roofing roof ya, roofing roof. Pertanyaan kemudian, manakah yang efektif, menggunakan 1 LMB atau menggunakan 2 LMB? Hal ini karena teman-teman tentu melihat banyak postingan ya, ada yang menggunakan 1 LMB, ada juga yang menggunakan 2 LMB. Sama seperti gedung ini menggunakan 2 LMB. Tapi mana yang efektif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka teman-teman kita semua harus pahami bahwa 2 LMB atau 1 LMB itu sebenarnya sama saja ya efektifnya. Yang penting adalah triknya, bagaimana kita bisa memanfaatkan LMB tersebut ya. Kita bisa menggunakan trik yang baik, yang tepat agar LMB itu bisa menjadi akses utama walet dan walet bisa tertarik untuk turun ke dalam gedung. Jadi fungsinya hanyalah sebuah pintu masuk ya. Apakah dia pintu tunggal atau pintu ganda ya. Sama seperti kita punya rumah, ada pintu masuk dari depan, ada juga pintu masuk dari samping ya. Yang kemudian pintu masuk utama itu jarang ya kita pergunakan, kita buka mungkin, tapi lebih banyak akses dari pintu samping ya kita pergunakan. Nah, demikian juga dengan sebuah gedung walet sebenarnya. Pada akhirnya akan ada salah satu lubang atau LMB yang paling banyak atau paling sering diakses oleh walet untuk masuk ke dalam gedung, khususnya walet penghuni. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa memaksimalkan LMB, apakah tunggal atau 2, agar gedung bisa produktif dengan LMB yang kita terapkan. Nah, untuk penggunaan LMB tunggal itu sudah umum ya, karena sudah banyak sih gedung yang menggunakan LMB tunggal ya dan produktif. Namun yang double LMB juga banyak yang produktif. Nah, bagaimana memaksimalkan atau mengaplikasikan 2 LMB? Nah, teman-teman bisa melihat di sini gedung ini, video ini bisa terlihat bahwa salah satu LMB saya perkecil ya. Saya perkecil. Nah, ini tentu ada tujuannya, fungsinya kenapa salah satu LMB yang besar ini, yang salah satunya ini saya perkecil. Ya, dalam hal ini teman-teman harus pahami bahwa jika kita menggunakan 2 LMB, maka ada kemungkinan walet masuk dari 1 LMB dan keluar dari LMB yang lainnya. Oleh karenanya, maka ketika kita menggunakan 2 LMB, pada akhirnya kita harus melakukan
pemahaman atau pengamatan ya, tepatnya pengamatan mana LMB yang paling efektif dari kedua LMB yang kita gunakan. Ketika teman-teman menggunakan dua LMB, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan awalnya ya. Ketika membuat dua LMB, pertama-tama ketika gedung dibangun, pasti ada trik atau ada tujuan agar walet bisa masuk dari kedua LMB. Namun pada akhirnya kita harus memutuskan mana yang dijadikan LMB utama. Oleh karenanya salah satu LMB saran saya harus diperkecil. Ini untuk mencegah agar walet masuk dari satu LMB tidak keluar dari LMB yang lainnya. Oleh karenanya LMB yang paling banyak diakses oleh walet itu kita biarkan ukurannya besar, sementara yang paling sedikit diakses oleh walet itu kita perkecil. Apa sebab hal ini kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa LMB ini menjadi tempat sirkulasi udara juga. Artinya akan banyak udara kering yang masuk ke dalam gedung dan bersirkulasi dengan udara yang lembab yang sudah kita ciptakan di dalam gedung. Nah, jika begitu banyaknya udara yang masuk ke dalam gedung, udara kering dan bersirkulasi, maka itu akan menyebabkan cepat dropnya kelembaban yang ada di dalam gedung. Hal kedua yang harus kita pahami adalah untuk mencegah walet itu mudah keluar. Misalnya dia sudah masuk dari LMB yang satu, yang besar utama, dia akan lebih kesulitan untuk keluar karena ukurannya lebih kecil. Dan itu ketika dia berputar kembali, dia akan tertarik oleh suara tarik untuk turun. Artinya ketika walet masuk, ketika dia walet masuk ke dalam lewat LMB, ketika dia mau keluar dia agak kesulitan untuk keluar karena ada cahaya yang keluar dari LMB. Lubangnya kecil, dia akan berputar dan akan mendengar suara tarik untuk dia turun atau masuk ke ruang inap. Nah, sebaliknya ketika dia masuk dari lubang yang lebih kecil, tentunya dia akan lebih mudah keluar ya. Tapi itu adalah salah satu resiko yang tidak bisa kita hindari. Adapun walet nanti bisa keluar dari LMB yang kecil, itu juga resiko jika kita menggunakan dua LMB. Oleh karena kita harus memaksimalkan. Salah satu LMB itu kita perkecil dan memaksimalkan suara tarik agar walet yang masuk itu tidak keluar lagi dari LMB yang lainnya, tetapi segera turun untuk masuk ke dalam ruang inap. Oleh karenanya teman-teman, jika kemudian teman-teman ingin menggunakan satu LMB saja untuk menghindari risiko-risiko yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman harus menentukan LMB mana yang paling tepat, mana posisi yang paling strategis. Nah, untuk posisi yang paling strategis dari LMB, teman-teman bisa melihat tutorial saya. Saya sudah pernah upload ya, sudah memberi penjelasan agar teman-teman bisa memilih posisi LMB yang paling tepat di gedung kita masing-masing. Tapi kalau kita kemudian tetap menggunakan dua LMB sama seperti gedung ini, boleh. Yang penting kita bisa memaksimalkan seluruh tata ruang, tata suara, dan suara yang kita gunakan di dalam gedung agar walet yang masuk tidak keluar dari LMB yang lain, tapi segera turun masuk ke dalam ruang inap. Untuk menentukan arah LMB yang tepat berdasarkan lokasi strategis, silakan dicek di deskripsi, tinggal diklik. Teman-teman akan langsung dibawa menuju tutorial saya tentang memilih arah posisi LMB yang paling strategis. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat kedua LMB ini tetap produktif, maksudnya tetap memiliki daya tarik. Saran saya, gunakan suara yang berbeda. LMB yang satu dengan LMB yang satunya lagi harus berbeda sebaiknya. Sama seperti saya gunakan di gedung ini, kedua LMB ini berbeda suaranya. Yang LMB satu saya gunakan suara tarik sebagai panggilnya, dan LMB utama itu memang panggil utama. Jadi ada perbedaan suara. Ini akan membuat walet sedang bermain-main di luar ya, di depan LMB, itu bisa menarik walet lain, khususnya anakan. Dia saling tarik menarik antara dua LMB ini.
Kita juga bisa gunakan suara panggil atau suara panggil dan kombinasi dengan inap, atau salah satu LMB menggunakan suara panggil dan LMB yang satunya lagi menggunakan suara inap. Jika kita hanya menggunakan dua suara ya, hanya suara panggil yang dikombinasi atau dijadikan suara tarik juga, dan suara inap hanya dua flash disk atau dua suara ya. Tetapi bagi yang menggunakan tiga suara panggil, suara tarik, dan suara inap, maka akan lebih mudah ya mengkombinasikan suara-suara di LMB agar kedua LMB ini memiliki perbedaan suara. Nah, ini saran saya, mungkin pendapat teman-teman lain berbeda. Tetapi gedung ini salah contoh di mana saya menggunakan suara yang berbeda di kedua LMB. Sehingga kemudian walet tarik-menarik di antara kedua LMB bermain-main, dan itu bisa memancing anakan walet yang sedang mencari rumah baru, yang baru lepas kandang ya, walet remaja atau anakan walet. Demikian teman-teman penjelasan saya kali ini tentang penggunaan dua LMB, yang mana bisa membuat kedua LMB ini saling tarik-menarik untuk menciptakan kerumunan di depan LMB, dan pada akhirnya bisa menarik anakan walet yang sedang mencari rumah baru. Semoga bisa memberi pencerahan, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan info-info up to date dari SWAT channel. Saya Teddy Archie, salam sukses produktif untuk semua. Thank you.